Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin rahimahullah, para jamaah sekalian rahimahullah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, kembali mengumpulkan kita dalam satu majelis ilmu dalam mempelajari sirah sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW, menumbuhkan kecintaan kita lebih dalam kepada Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan dengan memperdalam mencintai Nabi SAW menjadi sebab dikumpulkannya kita bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab tentang kisah turunnya wahyu. Ya. Pertemuan yang lalu belum 1 bulan ya. Belum ya. Sudah ketemu 3 kali ya. Ada pepatah bilang itu Zulhibban Tazdat Hibban, pepatah ya. Jadi kunjungilah jarang-jarang, itu akan menambah kecintaan. Kalau sudah ketemu itu bosan. Tapi kalau jarang-jarang itu biasanya tambah cinta. Kalau malam ini pepatah ini kadang ada benar ada kesalahan juga ya. Anak muda kalau ketemu malah ini ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kelancaran bagi wanita kita yang mungkin belum sampai ya, sudah lihat untuk datang ke sini mungkin terhalang ya. Ya, ujian menuntut ilmu ya, tidak apa-apa, ujian menuntut ilmu ya. Sahabat Jabir bin Abdullah ya, menuntut ilmu hanya untuk karena dia dikasih tahu ya, ada salah seorang sahabat yang mengetahui hadis Nabi SAW, maka dia kejar orang tersebut sampai 1 bulan perjalanan hanya itu 1-2 hadis ya. Kita baru terhalang 1-2 gang saja ya. Tapi sahabat ini 1 bulan perjalanan pun dia tempuh demi meraih 1 hadis Nabi SAW. Dan kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji muqaddimah nuzulul wahyi, pengantar sebelum Nabi SAW diangkat menjadi nabi ya. Kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya setelah itu Nabi SAW akan diutus sebagai nabi ya. Pertama, kemarin saya ulang sedikit ya. Pertama adalah terhijabnya rahasia syaitan yang mengambil berita dari langit ya. Jadi tanda-tanda akan diutusnya nabi itu tiba-tiba ya, syaitan itu terlempar dari tempat dia mengintai berita ya. Jadi sudah saya terangkan kemarin ya, syaitan itu punya tempat ya, yang dia gunakan untuk mencuri berita dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang diturunkan melalui malaikat, kemudian turun dicuri sama dia, turun ke bumi, disebarkan kepada tukang ramal, tukang tenun dan sebagainya. Pas
hendak turun wahyu, tahu-tahu mereka kemudian kena lempar, tidak lagi menempati posisi yang biasa dia ambil berita. Ini pasti ada apa-apa, kan begitu. Kok nggak biasanya dia duduk di situ itu aman, tapi sekali ini dia duduk di situ tidak aman, langsung terlempar. Ternyata dicari berita sama dia akan diutusnya seorang nabi di bumi Mekah ini, di tanah Mekah ini. Itu pertanda turunnya wahyu. Itu tanda yang pertama. Ya. Tanda yang kedua, nabi mimpi sering mimpi yang kita sebut dengan ru'ya as-shadiqah, ya, mimpi yang benar. Ya. Seperti pagi saya pagi di pagi hari, cahaya matahari di pagi hari. Mimpinya terang, jelas, ya. Dan kejadian besoknya, ya, kejadian besoknya. Selalu begitu, sering mimpi. Atau sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimpi itu melihat cahaya saja yang terang, melihat cahaya terang, melihat cahaya terang, melihat cahaya terang, melihat cahaya terang. Begitu terus mimpi. Nah, itu permulaan akan turunnya wahyu. Ya. Kemudian ditumbuhkan rasa khalwat, senang berkhalwat, ya, senang menyendiri. Akhirnya Nabi Sallallahu pun sering menyendiri kedua Hira, ya, terus ambil makanan untuk 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, bekal sudah habis, turun lagi, ambil makanan, naik lagi, terus begitu. Ya, itu perlahan terus begitu. Kemudian kejadian selanjutnya adalah taslimul hajar wasyajar, yaitu batu dari pohon sering memberikan salam kepada Nabi SAW selama beliau berjalan dari rumah ke rumah. Ya. Jadi setiap kali beliau berjalan itu selalu beliau mendengar Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad, terus begitu. Beliau kalau nggak ada orang, ya, cuma dengan suara. Yang itu beliau ketahui setelah beliau diangkat jadi nabi. Ya, ternyata batu dan pohon itulah yang memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau bolak-balik ke rumah, begitu terus. Ya, itu beberapa kejadian. Ya. Sekarang kita masuk kepada kejadian turunnya wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya turunnya wahyu itu terjadi pada bulan Ramadan, malam ke-21. Ya. Genap usia beliau 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Ya. Genap usia beliau 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Pas malam ke-21 bulan Ramadan, ya. Bukan 17 ya, tapi 21 ya. Khilaf, ada yang menyebutkan Rabiul Awal, ya. Ada yang menyebutkan juga bulan Sya'ban. Tapi yang kuat adalah bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas ayat ini, ya. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, kemudian penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang benar, ya. Ini adalah nas yang menunjukkan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Sekarang bagaimana kisahnya beliau menerima wahyu? Saya bacakan kisahnya lengkap melalui hadis Aisyah radhiyallahu taala, sambil nanti kita akan pelajari hikmahnya, fikihnya, ya. Karena sirahnya ada fikihnya. Kalau kita hanya membaca sirah tapi tidak baca fikihnya, juga tidak akan bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi sirah plus fikihnya ada buku tersendiri namanya fikih sirah, ya. Fikih sirah sendiri ada. Itu nanti banyak menerangkan fikih yang bisa diambil, baik hukumnya berupa muamalah, hukumnya berupa akidah, maupun hukumnya berupa ibadah, ya, macam-macam hukum, ya. Kalau nanti sirah itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, ya, sebagai landasan hukum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka la ya'lamu illa ja'at mithla falaqi subhi hatta ja'a al-haqqu wa huwa fi ghari Hira fa ja'ahu al-ma' fa qala iqra, ya, fa qala iqra, qala ma ana biqari'in, qala fa akhadani fa wattani hatta balagha min
al-jahdu thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa'akhadani faghattani as-saniyata hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa'akhadani faghattani as-salisata thumma arsalani faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Pas malam ke-21 ya. Pas usia beliau 40 tahun 6 bulan 12 hari itu, maka beliau menceritakan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya ketika itu ya di Gua Hira ya hakku datanglah sesuatu yang ditunggu-tunggu, yakni turunnya malaikat Jibril alaihissalam ya. Maka kemudian beliau datang, kemudian memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau datang sambil kemudian langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu-tahu muncul ya sosok seseorang yang beliau katakan tidak jelas maknanya. Manusia juga bukan manusia, ya kan? Karena memang wujudnya malaikat, ya. Malaikat tapi ini bukan bentuk malaikat asli, malaikat Jibril tapi wujud yang lain, ya. Wujud yang lain. Yang misalnya tidak bisa menggambarkan antara manusia dan bukan, ya. Antara manusia dan bukan. Dan ini jelas menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jelas menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu muncul di hadapan dia, langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung disuruh mengatakan Iqra. Langsung disuruh mengatakan Iqra, baca. Yang bisa mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya, saya tidak bisa baca. Kita tahu bahwasanya Nabi ini Nabi ummi. Ini saya perlu jelaskan sedikit ya. Nabi itu dikatakan memang ummi, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa di asal Rasulullah ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Dialah zat yang mengutus walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah zat yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Jadi Nabi ini rasul di kalangan kaum yang ummi. Bukan Nabi saja yang ummi, tapi kebanyakan orang Arab Mekah pada waktu itu ummi. Dalam artian dia tidak seperti ahli kitab yang lain, ya. Yang pada waktu itu kalau kita mau kaji sejarah yang menjadi negara yang menguasai dunia, yaitu Persia Romawi, maka itu hanya kota kecil saja yang tidak dikenal oleh dunia pada waktu itu. Yang dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan jauh tertinggal daripada kota Persia dan Romawi, ya. Artinya kalau dari sini baca dan tulis orang-orang Persia dan Romawi itu lebih pintar daripada orang Mekah sendiri. Jadi rata-rata orang Mekah itu ummi dalam arti tidak biasa menulis, tidak biasa membaca. Maka disebut ummi. Ya. Kalau diartikan bahwasanya ummi itu memang secara bahasa ummi itu tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Ya. Jadi Nabi memang tidak tahu baca dan tidak tulis, tetapi ummi di sini tidak selalu identik dengan kebodohan. Yang sekali lagi, Nabi ummi, tapi bukan berarti Nabi itu bodoh. Ya, beda dengan kita manusia umumnya. Kalau tidak tahu baca tulis mungkin bodoh. Tapi Nabi tidak. Ya, Nabi meskipun tidak tahu baca tulis itu karena memang masyarakat umum yang pada waktu itu disebut dengan ummi. Ya, masyarakat yang ummi. Yang kemampuan baca tulisnya itu jauh dibandingkan Persia dan Romawi. Ya. Tetapi Nabi sendiri bukan orang bodoh. Buktinya apa? Kita sudah jelaskan ada buktinya. Ya. Ketika terjadi pembangunan Ka'bah, terjadi persengketaan antara pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, ya, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Ya, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, belum menerima wahyu, belum ada wahyu. Caranya nanti begini, belum ada wahyu. Nabi Shallallahu juga tak tahu kalau akan ada kejadian, beliau nanti jadi hakim menyelesaikan urusan peletakan Hajar Aswad. Belum tahu, karena belum jadi nabi, tidak ada wahyu. Jadi manusia biasa.
Tapi kemudian beliau bisa menyelesaikan persoalan yang besar itu. Caranya bagaimana? Ambil kain, ya. Semua kabilah pemimpin pegang kainnya, tujuh kain masing-masing, letakkan di dekat bawah ada apa, letakkan di samping tempatnya. Nanti saya yang letakkan ajar apa tersebut. Selesai masalah. Itu kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin mempunyai solusi seperti itu. Nah, jadi beliau nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, itu tidak identik dengan bodoh, tidak, ya, tidak, ya, jauh. Ya. Otak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara umum dibandingkan dengan otak manusia yang lain itu lebih pintar daripada manusia yang lain. Dan itu sudah terbukti kecerdasan beliau dalam berbagai macam peperangan, mengatur strategi tidak dengan wahyu, strateginya. Terkadang perang Uhudnya atau perang Badar atau perang-perang yang lain itu kebanyakan tidak ada penurunan wahyu. Strategi perangnya begini, strategi perangnya begini, tidak itu atur beliau sendiri. Itu istilah beliau sendiri. Dan itu tergantung kecerdasan beliau dalam mengatur peperangan tersebut. Dalam perang Uhud, ya kan? Nabi SAW bilang, saya ingin posisi perang Uhud, ya. Kita berada dalam perang Uhud dan gunung Uhud itu di sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan saya dan di belakang saya. Ini kan kecerdikan, bukan wahyu ini, tidak ada wahyu dulu. Beliau merintahkan besok, ya, ketika mau terjadi perang Uhud ini, ya, saya ingin cari posisi tempat yang gunung Uhud itu di sebelah kanan saya, sambil di belakang saya, ya, artinya pas posisi gunung Uhud itu nutup begini. Posisi Nabi Shallallahu kalau bisa sebelah kanannya gunung Uhud, di belakangnya gunung Uhud. Di sebelah sini pintu masuk Ka'bah, pintu masuk kota Mekah. Orang kafir Quraisy dari arah sana. Dan di sini sudah siapkan pasukan kemana? Ini kan strategi Nabi, murni strategi Nabi, bukan tak ada wahyunya ini. Di sini taruh pasukan kemana? Gunung Uhud sebelah kanan sampai ke belakang yang melindungi beliau. Tidak mungkin orang menyerang dari belakang karena ada gunung Uhud. Di depan baru kemudian orang masuk ke arah pintu masuk Mekah. Cuma satu pintu masuknya Mekah. Taruh pasukan kemana di sini? Di atas begini. Tidak mungkin mereka bisa masuk kota Mekah. Itu strategi Nabi, murni, tidak ada keturunan wahyunya. Murni, baca cerdas sebenarnya ini. Aslinya, otak beliau adalah otak manusia, dibandingkan manusia otak yang paling cerdas. Fisik beliau, ya, juga fisik yang paling kuat dibandingkan manusia yang lain, 10 kali lipat. Sepakat, ya, 10 kali lipat kekuatan fisik beliau dibandingkan dengan fisik manusia yang lain. Hatta Umar bin Khattab sekalipun, ya. Kita tahu kisahnya. Begitu Umar masuk Islam, mendatangi dari Darul Arqam, ya kan? Ketok-ketok pintu, ya. Langsung dipegang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dibutuhkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab tingginya luar biasa. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, kakinya lengser ke tanah. Kakinya loh, lengser ke tanah. Kalau kita naik kendaraan yang 70-an itu, Honda yang 70-an, kaki kita kan bisa nempel gitu ya. Kayak gitu, Umar bin Khattab itu gitu. Itu sama Nabi dipegang kudanya, dijujur lagi langsung jujur, saya kira. Fisiknya secara umum kuat, 10 kali lipat. Wajar kalau istri 9 digilir semalam bisa. Secara fisik kuat, ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak selalu identik dengan kebodohan orang tidak bisa baca dan tentunya ada hikmahnya nanti kita akan baca ya. Ya. Jelas dari sini sudah menunjukkan bahwasanya Nabi ini tidak bisa baca dan tidak tulis, ummi. Ya, ummi ya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Nabi yang ummi, yang yajidunahu, yang sudah didapatkan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dalam kitab Taurat dan Injil sudah dijelaskan Nabi terakhir itu Nabi yang ummi. Nabi yang ummi, ya. Jadi sini ya, saya perlu luruskan pengertian ummi ini. Ummi dalam artian masyarakat umumnya memang tidak terbiasa tulis dan tidak terbiasa baca. Tapi bukan guru-guru ya, sama sekali ya. Baik. Dan salah di peluk pertama, dan salah baca Nabi Qarim. Saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, yang kedua saya tidak bisa baca.
Pelukan yang pertama kuat, pelukan yang kedua lebih kuat lagi, pelukan yang ketiga tambah kuat lagi, ya. Sampai kemudian Maka Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi itu wahyu yang pertama, ya. Jadi beliau disuruh baca. Apa yang dia baca? Ayat ini. Bagaimana bentuknya? Apakah itu kemudian tulisan apa dan sebagainya dan sebagainya? Kalau itu di dalam Quran dan sebagainya, ya. Ini kan kita juga mungkin tanya-tanya, ya, di mana? Nabi suruh baca apa? Apa mana Jibril bawa apa? Apa sudah dituntun saja? Kok Nabi tidak bisa baca? Kalau dituntun, nggak mungkin Nabi nggak bisa baca. Bilangnya nggak bisa baca, kan mesti ada yang ditunjukkan, ada yang disuruh baca. Kalau nggak bawa apa-apa, nggak mungkin. Bacalah, nggak mungkin. Ya kan? Nggak ada yang dibaca, ya kan? Nah ini memang Al-Quran, ya. Al-Quran ini memang sifatnya satu, ya. Allah sudah turunkan penuh di Lauh Mahfuz, ya. Allah sudah turunkan penuh di Lauh Mahfuz, ya. Turun berangsur-angsur, ya, melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Jadi ini sudah turun, sudah ada Al-Quran di Lauh Mahfuz itu sudah ada lengkap, 30 juz sudah lengkap, ya. Begitu kemudian turun yang pertama diambil dulu surat Iqra, ya kan, diajarkan kepada Nabi SAW. Itu memang bedanya, ya. Kalau aku baca firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ada beda kalimat, ada bedanya. Ada bedanya kalimatnya, ya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Kami menurunkan kepadamu kitab yang hak, yakni apa? Al-Quran. Terus pakai bahasa lain, wa anzala at-taurata wal injil. Dan kami turunkan Taurat dan Injil. Satu pakai nazala, satu pakai anzala. Okay. Kalau nazala itu turunnya perlahan-lahan, tapi sudah turun di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke bawah ke kita perlahan-lahan. Tapi kalau anzala langsung turun sekaligus ke bumi. Taurat Injil turun sekaligus ke bumi. Taurat Injil turun sekaligus ke bumi. Tidak pakai berangsur-angsur. Bedanya sama Al-Quran. Kalau Al-Quran masih berangsur-angsur per ayat, per kejadian dan sebagainya turun ayat. Maka kemudian di sini kita bisa ambil kesimpulan sudah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, Muhammad Jibril membawa satu kotak, ya, yang berisi mushaf tadi itu, dan Muhammad disuruh baca. Baca ini. Saya tidak bisa baca, ya, tidak bisa baca. Ya. Jadi ini wujud, Al-Qurannya itu ada, ya, Al-Qurannya itu ada. Jadi hikmahnya, kenapa Nabi SAW ini jelas, ya, supaya tidak ada klaim, ya, dari orang-orang kafir Quraisy kalau Muhammad itu yang menulis Al-Quran. Hikmahnya besar sih. Kalau Nabi SAW bisa baca dan tulis, artinya bisa baca kitab-kitab sebelumnya, bisa nulis, bisa nyusun, mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya, ya kan, dan lain sebagainya. Tentu orang akan mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad dikumpulkan dari kitab ini ditulis sama Muhammad, dikumpulkan jadi satu, jadilah Al-Quran. Bisa jadi begitu. Ahlul kitab, Nasara, semua Yahudi pun begitu. Dia tulis, mereka pandai, mereka disebut ahlul kitab karena mereka pandai bikin kitab, bikin tulis. Dia tulis itu pandai, dia bikin karangan sendiri. Sehingga kalau aku baca kitab orang-orang Nasrani banyak macam-macam, perjanjian lama, perjanjian baru, Barnabas, macam-macam, ya kan? Itu semua karangan, tulisan-tulisan semua. Sebab kenapa? Mereka bisa baca, mereka bisa tulis, tapi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa bikin, tidak bisa tulis.
tidak bisa tulisan. Makanya bersih dari tuduhan Nabi itu membuat Al-Quran sebagaimana tuduhan mereka orang-orang Abu Quraisy kepada Muhammad. Ya, itu adalah tulisan Muhammad. Tidak bisa Muhammad saja orang ummi. Ya, ini hikmah yang besar. Kenapa Nabi diutus dari kalangan yang ummi? Ya, diutus dari kalangan yang ummi. Ya. Itu hikmah yang pertama. Kemudian dari kejadian ini sebentar ya, kejadian sedikit-sedikit kita akan kajiannya. Ada sisi metode pendidikan yang kita ambil dari sini. Saya baca dalam visual gitu ya. Jadi kenapa dipeluk sampai 3 kali? Ya? Kenapa dipeluk sampai 3 kali? Ini batas maksimal. Kalau kita mau ngajari anak, ya, terpaksa harus mukul, tapi mukul yang tidak menyakitkan ya. Batasnya sampai 3 kali, jangan sampai lebih dari itu. Ya. Kita kayak sesuatu, bisa, ya. Kayak sesuatu, tambah perasaan ya, 2 kali ya. Sampai 3 kali cukup, jangan diteruskan, ya. Pakai metode yang lain, ya, dan sebagainya. Allah Akbar. Ini diambil dari Fikusio, ya. Ini pelajaran yang diambil dari situ ya. Kemudian juga dari kalimat yang pertama saja kita sudah tahu bahwasanya Iqra maknanya adalah memang disuruh membaca, disuruh belajar. Ya. Di sini kita bisa ambil pelajaran penting bahwasanya inti ajaran Islam itu semua berdasarkan ilmu. Ya. Inti ajaran Islam itu semuanya ilmu. Karena kalimat pertama saja sudah Iqra, belajar. Berarti apa? Islam ini semuanya ilmu. Intinya. Beda dengan agama yang lain. Agama yang lain tidak ada ilmunya. Agama yang tidak ada ilmunya. Anak soal pakai Yahudi tidak ada ilmunya sama sekali. Yang murni ilmu Islam. Aku baca sendiri. Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tahu bila dari kalimatillah dan tidak tahu qabla an pada kalimat Rabbi wa ucita mislihi madada. Kalau kamu tulis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala ini, lautan dari tintanya untuk buat tulis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala satu lautan dikatakan lagi lautan lagi tidak habis menulis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya Islam. Makanya kalimat pertamanya apa? Iqra, belajar. Karena apa? Intinya di Islam ini ilmu. Tidak ada ilmunya dalam Islam. Semuanya ada dalam ilmunya. Semua ada dalam ilmu. Semua ada ilmunya dalam Islam. Untuk mau cari masalah apapun, semua ada ilmunya dalam Islam. Kalau mau belajar, ini luar biasanya Islam. Di sini diambil pelajaran di situ ya. Jadi ada berbagai tiga pelajaran ya. Satu kejadian bahwasanya kalimat itu menunjukkan Aisyah Bukhari, saya tidak bisa baca, itu Nabi Ummi, ya, dan ada hikmahnya tersendiri. Kenapa Nabi dari kalangan Ummi? Kemudian kenapa dipeluk 3 kali, ya kan? Sebagai untuk penekanan, ya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun, ya. Setelah kharaja biha Rasulullah dia yufu fu'aduhu wa dhahara ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha qala zammiluni ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turun ya dengan perasaan takut ya. Perasaan takut itu ini perasaan takut yang tabi'i ya, perasaan takut yang tabi'i yang manusiawi. Kenapa manusiawi? Di tempat yang sunyi ya, gelap, ya, tidak ada cahaya. Tahu-tahu muncul sosok manusia yang tidak tahu masuknya dari mana, kemudian memeluk beliau, mengajarkan satu kalimat kepada beliau. Ini jelas mengejutkan, menakutkan. Kenapa? Bisa jadi itu tukang jin, dan itu jin, bisa jadi jin, ya, bisa jadi jin, bisa jadi itu setan dan lain sebagainya, ya, yang menjelma menjadi manusia dan sebagainya. Ini yang beliau khawatirkan, ya, itu yang beliau khawatirkan. Maka kemudian beliau pun pulang, langsung beliau mengatakan kepada Khadijah, "Labbaika ya habibi," kata Khadijah. Ya. Nah, ini
panggilan. Ya. Kalau lama labbaik ya abi, ya. Labbaik ya habibi, labbaik ya. Khadijah begitu. Itu betul Khadijah begitu. Ya, meskipun usia beliau lebih tua dari Nabi Sallam, itu tidak mengurangi kemesraan beliau dalam menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zamiluni, kata Nabi, selimuti aku. Ya, Sallam bilang begitu, selimuti aku. فزملوه حتى ذهب عنه عروه فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. Diselimuti sama Khadijah sampai kemudian agak tenang dan mengatakan saya takut. Saya khawatir. Kata Khadijah, apa yang kamu khawatirkan? Kata Khadijah, apa yang kamu khawatirkan? Faqala Khadijah, kalla, ya. Wallahi ma yahzika Allahu ahadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuqsidul ma'dum wa tuqridud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya, demi Allah kata Khadijah, ya, Allah enggak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Ya, Allah enggak akan mencelakakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Kamu adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Kamu orang yang menolong orang yang kesusahan. Kamu membantu orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kamu orang yang membantu. Kamu orang yang berbuat baik kepada tamu dan kepada tetangga. Tidak mungkin Allah akan menghinakan kamu. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan kamu. Ya. Istri yang solehah, ya. Bukan istri yang salah. Istri yang solehah. Fungsinya seorang istri yang salehah apa? Menguatkan suami ketika suami dalam kondisi khawatir, takut dan lain sebagainya. Iya sih. Pokoknya apa dipecah gitu. Wisalabi. Selama abi jujur, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyanyikan abi. Selama abi jujur, Allah akan menyesalkan kita. Saya lebih rela hidup susah asal abi jujur daripada saya hidup senang ketimbang abi kemudian berlaku tidak jujur. Wah, itu istri yang soleh ini, Masya Allah. Suami langsung wah semangat suami, ya kan? Langsung semangat. Tidak sebaliknya, ya kan? Kayak dipecat. Waduh, Islam itu boleh om. Berarti tambah kuku suami, tambah bingung suami. Khadijah kalla la yusrika Allahu abadan. Tidak, wahai sayangku, kata Khadijah. Tidak ya Habibi. Allah nggak akan pernah menyanyiakan kamu. Allah nggak akan. Itu belum diurus Nabi ini Khadijah ini. Belum menerima wahyu, tapi sudah kemudian mempunyai satu sikap yang luar biasa kedewasaannya. Inilah hebatnya Khadijah. Ya. Belum turun wahyu, Nabi SAW belum mengajarkan apa-apa tentang Islam, tapi beliau sudah mengatakan demi Allah. Kalau demi Allah sudah biasa. Orang kafir mengucapkan demi Allah sudah biasa, sudah yakin Allah sudah biasa. Abu Jahal itu ngomongnya demi Allah, Abu Lahab itu ngomongnya demi Allah, semua ngomong demi Allah. Khadijah itu demikian, demi Allah. Allah nggak akan menyanyiakan kamu, Allah nggak akan menyanyiakan kamu. Tenang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tentu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Bagi seorang istri, ya. Tugas suami. Makanya kemudian saya Usama bin Nadir rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian sebagai seorang istri, jadilah seperti Khadijah. Kalau kalian sebagai seorang ibu, jadilah seperti Khadijah. Kalau kalian sebagai seorang istri, jadilah seperti Khadijah. Maknanya apa? Memberi semangat kepada suami ketika suami lemah, menguatkan suami ketika suami lemah. Karena apa? Pada hakikatnya suami itu lemah, tidak istri.
suami istri, laki-laki dan perempuan itu lebih kuat perempuan dibanding istri. Itu faktanya begitu. Meskipun secara fisik mungkin wanita lemah. Buktinya apa? Buktinya kalau aku dalam masalah, mesti curhatnya ke siapa? Curhatnya ke siapa? Hah? Ke istri. Gak mungkin curhat ke perempuan. Iya, gak mungkin. Mesti curhat ke istri. Itu menunjukkan apa? Kita ini lemah. Makanya misalnya mengatakan bahwa itu minna fisati aqli dini wajuri adhara lilibir wajuri illa ihdakunna. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengurangi diri dan akal seorang laki-laki lebih cepat hilang akalnya, lebih cepat hilang dirinya daripada daripada seseorang di antara kalian wahai kaum wanita. Sesuatu yang paling bisa menyebabkan laki-laki itu hilang akalnya, hilang dirinya, itu siapa? Wanita. Lemah tadi laki-laki dibanding wanita itu. Wanita kuat, insya Allah laki-lakinya kuat. Wanitanya lemah, laki-lakinya pasti lemah. Ya. Benar kalau ada pepatah. Di balik laki-laki yang kuat, tentu ada wanita yang kuat. Kan begitu ya? Pasti begitu. Karena yang begitu wanita. Makanya wanita harus kuat, istri harus kuat. Kenapa? Suami akan jadi kuat kalau istri kuat. Kalau istri lemah, saya bisa lemah. Bukti sudah banyak. Bukti sudah banyak. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali radhiyallahu anhu itu awalnya hafal Quran, diutus oleh Umar bin Khattab ke Mesir mengajarkan Al-Quran. Ya, terus senang sama seorang wanita cantik, ya kan? Tapi khawatir wanitanya. Kalau kamu mau menikah sama saya, maharnya kamu undang kepalanya Ali. Bayangkan. Karena bujuk rayu seorang wanita, hafal Quran, ya, hafal Quran, kalah dengan seorang wanita. Akhirnya apa? Dia bunuh Ali demi mendapatkan wanita. Kalau laki-laki dibandingkan wanita. Kalau suami meninggal, ya, wanita nggak kepikiran nikah lagi. Yang dia kepikiran mikir anak-anaknya. Iya enggak? Tapi coba lagi kalau istrinya meninggal, yang ada dalam pikirannya pasti langsung apa? Kami mana? Nggak mungkin mikir anak bagaimana, nggak mungkin. Belum mati aja sudah kalian lagi, apalagi mati, ya kan? Bukti laki-laki itu lemah kayaknya di hadapan wanita. Maka pentingnya membina istri supaya kuat itu, supaya laki-lakinya pun jadi kuat. Khadijah kuat, misalnya merasa takut sebagai seorang manusia, tapi karena Khadijah kuat, Nabi SAW kemudian bangkit dari ketakutannya. Ya. Ini pelajaran yang berharga dari Khadijah. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha besoknya membawa Nabi SAW ke Waraqah bin Nawfal. Ya. Besok kita pergi ke Waraqah bin Nawfal. Maka pagi hari subuh sebelum orang kemudian keluar, digandeng tangannya Nabi SAW menuju ke tempatnya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu anak pamannya Khadijah. Anak dari pamannya Khadijah. Anak dari pamannya Khadijah. Waraqah bin Nawfal orang yang pandai Taurat, pandai Injil, tapi sudah tua, buta, sudah tua dan buta. Maka kemudian Aisyah Khadijah mengajak ke tempatnya Waraqah bin Nawfal. Sesampainya di tempatnya Waraqah bin Nawfal, ya, seperti tempatnya Waraqah bin Nawfal, maka kemudian Nabi Khadijah mengatakan, ya anak, wahai anak pamanku, Isma, ya, Isma min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah, ya ibni akhi, madza tara? Ya. Wahai Waraqah, cobalah dengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu ini. Maka kemudian Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar? Ya. Maka Nabi SAW kemudian menceritakan
datang seorang laki-laki ya dengan wujud seperti ini mengajarkan satu kalimat kepada saya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-insana min 'alaq dan seterusnya, itu diulangi, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah langsung hafal. Kenapa? Diulangi disuruh ulangi sama malaikat Jibril, ulangi sampai kemudian hafal dalam dada beliau kalimat Iqra tadi. Maka kemudian para ulama mengatakan hada namus ya alladzi nazala ala Musa, itu adalah namus. Namus itu dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang bersayap. Ya. Namus itu dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang bersayap. Namun namus di sini itu adalah malaikat Jibril. Jadi dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil, Jibril itu disebutkan dengan namus. Kenapa? Karena itu digambarkan Jibril itu bersayap, ya kan? 600 sayap, ya. Yang kalau kita pandang dari ufuk ke barat itu penuh dengan sayapnya Jibril alaihissalam, ya kan? Penuh dengan mutiara. Satu mutiara saja jatuh itu sudah terang seluruh langit dan bumi. Gambaran daripada malaikat Jibril alaihissalam, ya. Hada namus alladzi nazala ala Musa, ialah namus yang turun kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jad'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumu. Warga mengatakan, ya laitani fiha jad'an, duhai seandainya keadaanku ini masih muda, seandainya keadaanku ini masih kuat, ya. Laitani aku nahaya yukhrijuka qaumu, ketika kaum mengusir kamu, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum, qala na'am, lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta bihi illa 'udiya wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara thumma lam yanshab wa raqa'an bu'ithya wa raqabin fi futuril wahyi, ya. Jadi para mengatakan seandainya saya muda dan saya hidup ketika kaum mengusir kamu, misalnya mengatakan awal khriziyya hum, apakah mereka akan mengusir saya dan saya? Nggak terbayang pada benak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapannya Warqa bin Nawfal. Kalau saya masih muda dan saya hidup ketika kaum mengusir kamu, kalimatnya Warqa. Dan saya pun bingung tanya, awal khriziyya, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Kenapa? Tidak terbayang pada benak Nabi Sallallahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini putra raja Arab. Nabi Sallallahu itu putra raja Arab, putra raja Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal al-amin, as-sadiq, terkenal baik di tengah masyarakat Arab. Apakah mungkin suatu saat saya diusir oleh kaum? Saya ini adalah putra Arab asli, lahir di Mekah. Bapak saya memimpin kota Mekah. Saya terkenal dengan al-amin, saya terkenal dengan as-sadiq. Nggak mungkin kalau apa mungkin saya ini diusir dari kaumku? Kayaknya masuk akal kalau diusir dari Mekah. Karena kedudukan beliau yang tinggi di kota Mekah. Beliau orang terpandang di kota Mekah. Dari sisi silsilahnya, Raja Mekah yang megang jamaah haji, megang Masjidil Haram, megang Ka'bah, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi, ya mulia keluarga Nabi ini. Apa mungkin nanti saya diusir? Apa kata Allah? Tidaklah seseorang datang dengan membawa sesuatu yang kamu bawa itu pasti dia akan terusir, ya, pasti dia akan terusir. Jadi tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti dia akan terusir. Kata Allah. Jadi ini satu sunatullah, ya, sunatullah. Ya. Kalau beliau membawa sesuatu yang sudah dibawa oleh orang-orang sebelumnya, pasti diusir. Nabi Nuh diusir, Nabi Musa diusir, Nabi Ibrahim diusir,
Nabi Idris diusir, Nabi Lut diusir, semua diusir dari kaumnya. Nabi Syuaib diusir dari kaumnya. Siapapun yang membawa hal ini, membawa namus, membawa ajaran dari malaikat Jibril, membawa ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti diusir. Itu kata orang. Ya. Dan ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Sunnatullah membawa ajaran Nabi pasti diusir. Ya, sunnatullah mengajarkan ajaran Nabi, menyampaikan ajaran Nabi pasti diusir. Salah satunya, ya, salah satunya sunnatullahnya adalah pasti diusir. Ya. Ini yang disebutkan oleh para pembina. Ini pelajaran penting. Ya. Sunnatullah perjuangan menyampaikan risalah Nabi, menyampaikan syariat Nabi pasti diusir. Salah satu bentuk gangguannya seperti itu. Ya. Dan bentuk yang lain nanti akan kita ceritakan. Ya. Ini pelajaran yang pertama dari kisah ini, ya. Dari dialog daripada Waraqah dan Nabi SAW. Kisah yang pelajaran yang kedua dari kisah Waraqah dan Nabi SAW ini adalah semangat Waraqah bin Nawfal. Semangat Waraqah bin Nawfal. Sudah buta, tua, beliau bersemangat apa? Beliau bersumpah, seandainya saya muda dan saya hidup, ketika kaum mengusir kamu, saya akan tolong kamu. Ansurka nasran mu'azzara, saya akan tolong kamu dengan pertolongan yang sangat kuat. Semangat Waraqah bin Nawfal. Belum turun Nabi, belum turun wahyu diangkatnya Nabi SAW jadi Nabi. Nabi belum mendakwahkan beliau seorang Nabi, tapi Waraqah sudah punya semangat apa? Nanti kalau kamu jadi Nabi, saya akan bela Nabi. Sayangkan, ya, dengan yang sudah turun Nabi, ya, sudah baca hadis Nabi, ya kan? Tentu harus lebih semangat lagi dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau belum turun Nabi, misalnya belum diutus jadi Nabi, makanya misalnya melihat saya melihat Waraqah itu ada di surga. Saya melihat Waraqah itu ada di surga. Jadi ada orang-orang yang disebutkan al-Hanifiyun, orang-orang yang tetap lurus menjaga agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, termasuk Waraqah bin Nawfal. Ya. Ada kurang lebih juga sampai 5 orang yang Hanif, yang semuanya masuk surga. Ya. Ini yang pelajaran yang kedua, ya. Jadi semangat Waraqah bin Nawfal dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti Nabi diutus jadi Nabi, jadi semangat ini yang harus kita tiru. Ya, Waraqah bin Nawfal yang sudah tua, buta saja punya semangat yang seperti itu. Apalagi kita yang masih muda, ya, harus mempunyai semangat yang lebih daripada itu. Ini kita baru masih sebatas taraf mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tentu harus lebih semangat lagi dan sebagainya. Ya. Ini pelajaran kedua dari dialog Waraqah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah selanjutnya adalah futurul wahyi. Setelah kemudian dari Waraqah, ya, Nabi SAW kemudian tenang, Khadijah pun semakin yakin dengan suaminya, semakin yakin membantu Nabi SAW. Tidak ada sama sekali wahyu. Nabi itu terbalik. Setelah tenang, ya, Nabi itu terbalik. Ya, dapat ditenangkan sama Khadijah, ditenangkan sama Waraqah. Nabi SAW terbalik buah Hira. Terus bolak-balik. Ya, malam pertama tidak ada, kedua tidak ada, bulan pertama tidak ada, bulan kedua tidak ada, bulan ketiga tidak ada, bulan keempat tidak ada, bulan kelima sampai bulan ke-6 baru muncul. Malaikat Jibril. Jadi kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik seperti bolak-balik, ya, seperti biasa bolak-balik atas tidak ada. Sampai kemudian khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ayam itu maksudnya hanya hitungan hari saja, tidak sampai hitungan bulan. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan, ya. Yang mayoritas menyebutkan 6 bulan. Mayoritas menyebutkan 6 bulan. Kisahnya adalah muncul hikmah terputusnya wahyu ini. Hikmah terputusnya wahyu ini
adalah satu kegelisahan Nabi sudah hilang, ya. Rasa takut Nabi sudah mulai sirna. Muncul kemudian keinginan, ya, kerinduan untuk bertemu lagi mendengarkan ayat yang seperti itu. Karena ayat itu luar biasa, indahnya luar biasa, ya, indahnya luar biasa. Maka itu muncul keinginan seperti itu, mendengarkan ayat seperti itu lagi, pengen sangat pengen mendengar itu lagi. Maka kemudian bolak-balik naik, sampai kemudian satu hari tidak muncul sama sekali. Ada kemudian kisah, ya, riwayat mursal dhaif, ya, riwayat yang masyhur tapi lemah, riwayat yang masyhur tapi lemah, ya. Di buku sejarah disebutkan kisah ini. Saya dengar juga ceramah Syekh Muhammad Ali Asy-Syinkiti juga disebutkan kisah ini. Tapi disebutkan kisahnya dhaif, ya, kisahnya begini. Dan memang sekali lagi dalam sirah, ya, dalam sirah itu para ulama memang tasyahul, memudah-mudahkan untuk memasukkan riwayat dalam penulisan sirah. Dhaif masuk, sahih masuk, dan tidak ada masalah dalam penulisan sirah. Nah, sebab kalau sirah itu hanya yang sahih-sahih saja, ya, tipis bukunya, ya, tipis bukunya. Syekh Muhammad Al-Albani itu nulis buku sirah yang sahih dari Nabi, tipis sepertiganya ini, kalau pas seperempatnya ini, tipis sedikit, tipis, hanya sahih saja, ya. Yang dhaif tidak dimasukkan sama beliau, jadi tipis. Padahal dalam sejarah ada apa seperti itu. Sepakat para ulama ada masalah, asal tidak ada masalah akidah dan tidak menimbulkan hukum yang baru dalam masalah jin, hadis yang baik. Maka di sini pun dimasukkan kisahnya di situ. Dan memang terkadang itu nyambung dengan hadis yang sahih, nyambung kalau kita mau baca sejarah. Makanya dimuat dalam kitab-kitab sejarah. Meskipun tadi dijelaskan tadi kisahnya lengkap, kalau dalam buku ini disebutkan. Jadi dimuat dalam buku ini yang dhaif dimuat, yang sahih dimuat, makanya tebal. Ya. Jadi buku ini ada 4 jilid di rumah. Jadi buku segini 4 jilid. Ya. Tidak tahu berapa tahun. Mudah-mudahan belum kiamat, ya. Yang sudah sama, ya. Mudah-mudahan tidak kiamat, ya. 4 jilid bukunya kayak begini. Ya. Nah, tidak ada masalah dimasukkan dengan saya dari kisahnya begini. Selama 6 bulan itu, kan Nabi SAW sudah mulai merasa gelisah. Walaupun bilang itu namus, dan itu sudah ada pada Nabi sebelumnya. Yang datang itu juga kayaknya membaca Al-Quran yang bahasanya indah, tapi muncul keraguan pada jiwa Nabi SAW. Kok nggak muncul lagi? Jangan-jangan yang datang itu jin, jangan-jangan yang dikatakan orang tua itu tidak benar. Kenapa? Gimana? Kok nggak ada lagi? 1 bulan tidak ada, 2 bulan tidak ada. Muncul pikiran itu dalam benak Nabi SAW. Oh, jangan-jangan yang datang kemarin itu jin, jangan-jangan yang disampaikan oleh orang tua itu tidak betul. Oh. Dan Nabi SAW paling tidak suka dengan jin, paling tidak suka dengan orang yang main cair. Tidak suka dengan orang-orang yang main cair-cair seperti apa namanya di kota Bukari. Tidak senang sama jin, tidak senang sama yang namanya orang-orang yang suka main cair. Paling tidak senang sama. Nah, ketika gundah gulana itu hampir 6 bulan pas hari hanya, beliau naik ke bukit itu, ya, di atas bukit Jabal Nur. Itu Jabal Nur ya bukitnya. Baru di tengah di bawahnya sedikit ada Gua Hiro. Ya. Naik ke atas bukit itu hendak menerjunkan diri. Ya. Lebih baik mati daripada mendengar atau bertemu dengan jin dan mendengar kalimat-kalimat syair. Itu dinukil dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dinukil dalam Sahih Bukhari, tapi dalam bab takbir, bukan dalam bab bada'il wahyi. Amin. Ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari itu ada bab bada'il wahyi, bab permulaan turunnya wahyu.
Kisahnya tidak ada. Ya, kisahnya tidak ada. Tapi bab dalam masalah bab bertakbir, bab dalam masalah mimpi, kisahnya ada. Makanya kemudian para ulama itu menganggapnya kisahnya sama. Karena apa? Dimuat dalam Sahih Bukhari, tapi babnya bertakbir, bukan bab perluan wahyu. Ini bedanya sedikit di sini. Bedanya sedikit di sini, ya. Tapi kisahnya begitu. Jadi kemudian naik atas hendak menunjukkan diri. Maka kemudian beliau mendengar suara, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Saya Jibril, engkau Muhammad Rasulullah. Nah, mendengar suara itu, dan saudara melihat dia mana, tidak ada suara. Nah, kisahnya kemudian, kisah yang kedua, ya, kisah yang sahihnya adalah begitu beliau sudah putus asa pada masa-masa itu, beliau turun di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan, beliau kemudian mendengar suara, ya, beliau kemudian mendengar suara, ya, yang memanggil nama Muhammad, ya, yang memanggil nama Muhammad. Idzami'a sautan minas sama. Beliau mendengar suara dari langit. Ya. Jadi ini kisah yang kedua, ya, kisah yang sahihnya, ya. Beliau nggak jadi turun, ya. Dan memang bahwa alam Islam dari dua hari lagi beliau langsung turun karena nggak ada berwahyu lagi, lama nggak turun lagi, beliau turun di tengah perjalanan, ya, mau nyampe ke rumah, beliau mendengar suara, ya. Beliau mendengar suara dari langit. Farafa'a ra'sahu fa'ila Jibril alaihi salam fi suratihi alladhi khalaqahu Allahu 'alaiha saddan ma bainal ufuq. Ya. Beliau kemudian dengar suara, mulai kanan tidak ada orang, mulai kiri tidak ada orang, mulai ke belakang tidak ada orang. Begitu beliau menoleh ke langit, beliau melihat malaikat Jibril itu dengan wujud aslinya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, dikepakkan sayapnya yang sejumlah 600 itu memenuhi ufuk. Nabi Sallallahu mencoba menghindar pandangan tersebut. Nabi Sallallahu mencoba untuk menghindari pandangan. Beliau beliau tengok ke tempat yang lain. Ternyata di situ tetap ada sayapnya malaikat Jibril. Beliau tengok ke tempat lain, ada sayapnya malaikat Jibril. Penuh ufuk ini dengan sayapnya malaikat Jibril. Rasulullah. Ya, penuh dengan sayapnya malaikat Jibril dengan wujud aslinya, ya, yang mengatakan wahai Muhammad, annaka Rasulullah wa ana Jibril. Kamu adalah Rasulullah, saya Jibril. Ya, saya. Ini kisah yang kedua. Maka kemudian Nabi SAW bergegas kemudian menuju ke rumah Khadijah, ya, ke tempatnya Khadijah, ke rumah. Kemudian nyampe di rumah, ya, Nabi SAW juga merasa takut. Bentuknya lain soalnya. Yang pertama awal manusia di kegelapan, ya kan? Ini yang kedua sudah lama nggak muncul, tahu-tahu muncul, bentuknya sudah kayak. Luar biasa bentuknya, ya. 600 sayap malaikat Jibril, ya kan? Luar biasa besarnya. Malaikat yang paling agung ya malaikat Jibril, ya. Tidak ada lagi malaikat yang paling agung selain malaikat yang paling sempurna ciptaannya ya malaikat Jibril alaihissalam, ya. Tidak ada lagi yang sempurna dari malaikat Jibril. Itu tentu lebih takut lagi, bayangkan gantung di atas langit dan bumi, gantung di atas langit dan bumi. Lari ke rumah, ya, kemudian bilang ya Khadijah, labbaik ya habibi, ada apa? Ya, masa apa yang terjadi padamu? Dasiruni. Misalnya, selimuti aku. Dasiruni ini selimutnya lebih tebal lagi daripada Zamiluni. Subbawa sih bima ibalik kata misalnya, ya. Tuangkan di atas kepala air yang dingin. Yang pertama enggak. Yang kedua, selimuti tebal lagi, kemudian tuang kepalaku dengan air yang dingin. Maka diselimuti sama beriman langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pertama kali masuk Islam. Langsung kemudian
beberapa hari setelahnya atau beberapa saat setelah itu turun ayat yang bersambung. Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nyambung ayat itu. Ya. Habis yang mudassir ya ayyuhal muzammil, sama orang yang muslim juga. Qumil laila illa qalila. Berdirilah malamnya, tegakkanlah malam tersebut sedikit, ya kan? Nisfahu aw inqus minhu aw qalila, separuh atau kurang daripada itu. Ya. Lalu kemudian salat diperintahkan untuk qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam berapa kali saja? Selang berapa kali saja, ya. Nah, setelah Nabi SAW mendapatkan kalimat fa'anzir ini, baru Nabi bilang apa? Tidak ada itu sekarang. Besok saya akan mulai terangkan tentang saya, bahwa saya adalah Rasulullah. Setelah itu Nabi SAW tidak ada yang namanya istirahat. Setelah turun ayat fa'anzir ini, tidak ada istirahat, tidak ada tidur malam namanya sampai Nabi SAW meninggal. Gimana? Bayangkan. Nggak ada lagi yang namanya malam-malam seperti biasanya, tidak ada. Sudah habiskan semuanya waktunya untuk mendakwahkan tadi. Langsung beliau pergi keluar rumah, ya, bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi rumahnya Nabi ini satu komplek dengan Abu Bakar, satu komplek dengan Utsman bin Affan. Ya. Ini komplek perumahan agak mewah. Nah ini orang kaya ini. Khadijah orang kaya, Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya. Ini memang satu komplek yang berdekatan, orang kaya semua. Begitu dengan ayat ini ketemu, dia temui Abu Bakar, Abu Bakar, ya, ikhlas, ya dia menemui Abu Bakar, dia ceritakan, saya ditemui oleh seorang namanya Malaikat Jibril. Saya ditemui Malaikat Jibril, dia mengajarkan kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana dan seterusnya, juga mengajarkan ayat fa'anzir wa fa'anzir dan seterusnya. Maka bersyaratlah kepada apa kata Abu Bakar Siddiq? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tidak banyak ngomong, tidak banyak tanya. Abu Bakar, tidak banyak ngomong, tidak banyak tanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Gitu. Maka sambil Abu Bakar, bakal yubakiru mubakirun, ya, bersegera, bukan pikir itu perawan. Kalau yubakiru itu bersegera. Namanya Abu Bakar, bapak yang selalu bersegera dalam kebaikan, yang cepat dalam hal kebaikan. Namanya Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafa, ya. Namanya Abdullah. Jadi 4 orang sahabat ini pakai ain semua. Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Pakai ain semua. Cuma di masjid terus Abu Bakar, ya. Umar. Padahal sebenarnya Abdullah, Umar, Utsman, Ali yang pas. Cuma kalau Abdullah bingung, Abdullah siapa ini? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar begitu masuk Islam pergi ke rumahnya Utsman bin Affan. Wahai Utsman, kamu sudah berita apa? Sudah berita apa belum? Belum ada apa? Muhammad bilang begini. Terus gimana? Saya sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang ucapkan hal yang sama. Baik, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Utsman tidak pakai tanya juga. Begitu Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam. Aku masuk temui lagi sahabat yang lain. Kalau kami kebayang wahai Tuhan, kamu berita apa? Muhammad jadi Rasul. Kamu sudah beriman belum? Saya sudah beriman. Kalau itu saya beriman. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luar biasa Bapak Siddiq. Ya, jadi kata ya Rasulullah, saya akan berdakwah sama kamu mulai hari ini. Tidak titik. Abu Bakar Muhammad sampai hidupnya untuk dakwah sejak malam itu. Sejak bernama itu Nabi tidak pernah lagi yang namanya tidurnya, nggak lagi yang namanya hidupnya bersama keluarga. Hilang semua kenyamanan hidup bersama keluarga. Setelah malam itu sampai nanti beliau meninggal. Subhanallah, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW sampai di sini kalau kita berikan petunjuk kepada kita. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ada kemenangan
datang juga akan lanjutkan dakwah Nabi secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Jadi yang dalam rumah itu sudah masuk riwayat Khadijah, kemudian Ali, kemudian Usama bin Zaid. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini pembantunya Nabi SAW. Awalnya budaknya Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Putranya Harisah, bapaknya Harisah. Anaknya namanya Zaid tinggal bersama Nabi. Ini orang merdeka dulunya, cuma karena peperangan, diambil jadi budak, diberi sama Khadijah, ditaruh di rumah. Suatu hari bapaknya Harisah datang, nyari-nyari anaknya, ketemu di rumahnya Muhammad. Bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya ingin bawa pulang anak saya mau tebus berapa? Nabi Muhammad bilang, bawa saya tebus. Kalau anak ini mau pulang, silakan bawa pulang. Terus ditanya sama bapaknya, ayo kita pulang. Anaknya bilang apa? Enggak, saya tidak mau pulang. Saya mau di sini saja bersama Nabi Muhammad. Bayangin bapaknya yang nyari, bapaknya yang mau bawa pulang, dia tidak mau pulang. Kenapa? Senang kumpul sama Nabi. Karena akhlak Nabi yang begitu mulia. Allah Taala, aku berdoa semoga kita nabul mu'min, semoga yang tidak sempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.